Halo, ketemu lagi dengan Nes ya. Nama saya Nes Umar, biasa dipanggil Nes. Ini saya pegang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 ini map ya, yang isinya adalah hasil review and plan. Nah, barusan sudah saya baca dan saya menyimpulkan ya ada beberapa yang perlu saya komentari. Pertama mengenai jawaban cuman iya dan tidak gitu. Secara kewajiban memang sudah cukup, tapi kalau memang Anda pengen lebih cepat lagi tumbuhnya, maka jawabannya yang sempurna. Jadi memang coba dari walaupun kita kan terbiasa hanya garis besarnya saja. Tapi kalau Anda pengen berubah lebih cepat itu lebih detail sedikit. Jadi makin lama makin detail, makin lama makin terbiasa. Nah, sementara rata-rata termasuk saya sendiri kan lebih suka hanya grand design-nya saja. Jadi gambaran besarnya saja. Itu nggak apa-apa, akan tetapi jangan berhenti di situ. Bila Anda ingin terus meningkatkan kualitasnya, justru kalau sudah mudah menemukan ide, mudah menentukan nanti mau ngasih apa, kayak sudah di luar kepala, artinya memang sudah saatnya Anda menaikkan level Anda dari yang cuman besar-besarnya, sekarang sudah mulai fokus ke detailnya. Oke, itu satu. Kemudian ada juga di sini yang reportnya kayak masih belum pede ngajar. Terus di sini juga terkesan belum membuka ya, belum jujur untuk bahwa saya sudah ngajar gitu. Nggak apa-apa, jadi nggak harus langsung bisa juga ya, karena semua juga melewati proses kan. Yang penting terus direview gitu, malah jangan sampai malu misalkan begini, aku malu bilangnya aku belum ngajar kok, masih belajar. Enggak, kalau memang ngajar ya bilang saja ngajar gitu. Justru dari situlah Anda sudah improve ya, dengan jujur, dengan terbuka adalah satu pintu untuk cepat memperbaiki kualitas kita, karena jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Takut dibilang kayak gimana ya, kayak enggak dulu kan saya ikut training hanya cuman main-main gitu, jadi pada saat ngajar kayaknya nggak berani. Enggak juga, kalau Anda sudah memutuskan ngajar ya ngajar, nggak ada istilah main-main gitu. Kalau misalkan karena sudah ngajar kan sudah menentukan ya, artinya gini, kalau Anda sudah mengajar berarti ada yang kalau benar maka murid Anda jadi bagus. Kalau salah ngajar artinya ada resiko cedera. Artinya apa? Mau nggak mau Anda harus tahu, harus serius ya. Serius itu dalam artian program Anda itu dipersiapkan gitu. Soal di dalam kelas itu fun sambil ketawa-ketawa itu hanya sebuah cara ya. Serius ini bukannya terus kita nggak pernah senyum, kita nggak pernah ketawa, bukan begitu, melainkan materi yang akan disampaikan memang sudah ditentukan sebelumnya, sudah dipersiapkan dan Anda menguasainya. Begitu. Terus di sini ada yang tanya, kan di sini ada menu apa yang bisa kami bantu supaya Anda lebih baik. Di sini tolong pengajar profesional itu bikin konten tips dan tips dan teknik mengenai cara mengajar. Nah, sementara ini karena websitenya belum mensupport itu, kita share ini di YouTube ya. Jadi silahkan rajin-rajin mensubscribe tentunya ya, biar ada notifikasi kalau misalkan ada postingan baru di YouTube ya. Jadi rajin-rajinlah buka YouTube, saya akan menjawab pertanyaan Anda dan saya akan mencoba terus memberikan teknik-teknik ya, atau tips-tips di dalam mengajar.
Oke, jawabannya itu tenang saja, sama aja. Website juga nanti ujung-ujungnya video, karena memang websitenya belum mensupport itu. Kita lewat YouTube dulu, gitu ya, dapat ya. Oke, next. Di sini ada yang cerita tentang mati lampu, dan kemudian terinspirasi dari studio Rumah Juanda. Pada saat itu Rumah Juanda itu kan mengadakan yoga yang ada lilinya. Nah, ini ngerasa terima kasih ya, namanya Inesa ngerasa terima kasih, ide ini bisa dipakai pada saat nanti di sana mati lampu bisa pakai lilin. Tapi perlu hati-hati ya, pada saat Rumah Juanda mengadakan special class yang ada lilinnya, kita mempersiapkan yang namanya ember yang ada airnya gitu. Kita juga sebenarnya ketar-ketir ya kalau sudah ngomongin api. Nah, jadi jangan sampai beresiko misalkan ketendang apinya. Selalu kalau memang ada api di dalam ruangan, minimal ada ember atau kain yang basah, nanti misalkan ketendang, atau memang tabung oksigen ya. Harus ada di situ untuk jaga-jaga, karena ya kita tidak tahu tiba-tiba ketendang atau apa ya, kita harus jaga-jaga. Nah, terus ada yang bilang apa ya? Jadi saya kalau ngajar lebih dari 10 itu kesulitan. Nah, itu tinggal ini aja, apa namanya, mulailah untuk, kalau kesulitan mulailah untuk apa ya, memilih prioritas. Ini yang kemarin saya posting di tips di tutorial mengenai buku raport ya. Kita harus punya buku raport agar gini. Jangan sampai setiap peserta ini dibikin sempurna, jangan juga gitu. Jadi kita harus kita breakdown ya. Contohnya misalkan begini, ini ada murid baru nih. Jangan mengharap si murid ini langsung bagus di satu pertemuan itu, tapi kita harus pisah-pisah nih. Contohnya misalkan di pertemuan kali ini minimal itu bagus punggungnya saja. Nah, untuk tangan dan kakinya itu untuk minggu depan, atau minggu depan tangan, terus minggu depannya lagi kaki. Harus kita apa namanya, breakdown ya. Ada target jangka pendek apa ya? Ya misalkan target jangka panjangnya kan orang ini bagus posturnya, tapi kita harus potong-potong lagi jangka pendeknya. Jangka pendeknya misalkan kita memperbaiki tangannya dulu minggu ini, minggu depan memperbaiki punggungnya atau seperti itu. Jadi dengan kita membagi-bagi begitu, kita akan bisa mengontrol kelas ya. Jadi nggak harus, oh ini harus benar. Kalau misalkan dalam satu pertemuan satu orang harus benar, nanti satu gerakan bisa 5 menit lah kelamaan ya. Nanti malam itu beresiko cedera. Itu seperti itu. Kemudian soal apa lagi ya? Kalau ada yang bilang minta terus dibimbing, ya jangan sungkan-sungkan ya. Saya kan orangnya juga forgetful, sangat mudah sekali lupa. Bahkan pada saat saya ngobrol bisa jadi skip ya. Saya benar-benar like apa ya, it's save my mind ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, misalkan saya terkesan kayak mengabaikan atau lost kontak, silahkan hubungi, kita ngobrol-ngobrol enak. Nggak usah sungkan-sungkan, saya akan terus berusaha untuk membantunya. Itu saja dari apa yang saya baca, itu ya yang saya komentari seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi.